Rilisan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menunjukkan pertumbuhan ibu hamil di Indonesia setiap tahunnya ada 4,8 juta kehamilan. 4,4 juta yang lahir hidup dan sisanya tidak selamat. Data juga menunjukkan sebanyak 12,73% pada 2023 sosok ibu berpartisipasi sebagai kepala keluarga. Angka ini naik 0,01% apabila dibandingkan pada tahun lalu yang sebesar 12,72%. Di sisi lain, geliat perempuan juga tampak meramaikan sektor kewirausahaan, dengan 64,5% dari total pelaku UMKM diisi oleh perempuan. Dominasi perempuan juga terlihat pada sektor industri kecil, dengan 70,26% dari total keseluruhan yang tersebar pada sektor industri makanan, tekstil, pakaian jadi, pengolahan lainnya, farmasi, produk obat kimia, dan tradisional. Artinya, meski menjadi seorang ibu, tidak serta-merta mereka menutup potensi yang ada di dalam diri mereka. Misalnya, minat berwirausaha. Akrab dikenal dengan istilah mompreneur, work-life balance ala ibu rumah tangga kekinian ini bukanlah sesuatu yang baru. Meski begitu, sebagai seorang istri dan orang tua, khususnya ibu, mereka kerap dikaitkan dengan pekerjaan rumah dan si buah hati. Lantas, bagaimana cara mereka menjalankan multiperan ini? Saksikan selengkapnya The Power of Emak-emak antara mompreneur dan parenting hanya di Wellbeing. Oke, halo, saya Junika Mariana Manalu, biasa dipanggil Mam Ana. Ya, saya juga ibu rumah tangga, saya juga founder komunitas Found It Mommy, dan saya juga mompreneur. Komunitas Found It Mommy ini berdiri pada tanggal 5 Mei 2019. Kenapa aku mendirikan komunitas itu? Sebenarnya berawal dari anakku sendiri. Jadi anakku tuh lahir prematur, 30 minggu, berarti 7 bulan ya. Nah aku seneng banget yang namanya sharing. Kayak gini mungkin banyak ngomong gitu kan. Nah aku suka sharing di IG story. Mulai dari kayak perkembangan anak, dari 0, 1 sampai 12 bulan. Nah akhirnya banyak banget tuh momi-momi yang minta, teman-teman sebenarnya, berawal dari teman-teman. Bikin dong WhatsApp group. Terus wow, teman-teman pada minta gini, yaudah deh. Jadi berawal dari 44 member, ya kan. Terus udah gitu sekarang udah yang 1005 member. Ya, itu setahun kemudian. Marlin lahir Maret 2018, aku bikin 5 Mei 2019. Nah, terus sekarang membernya sudah sekitar hampir 1005 kayaknya ya. 1005 dari Sabang sampai Merauke, ada yang dari Malaysia juga. Mompreneur. Kalau mompreneur itu kan apa ya? Seorang ibu yang bekerja di mana-mana ya. Gitu loh. Tapi kalau ditanya apakah aku melabeli diriku mompreneur? Yes, I'm mompreneur. Sebenarnya ya, dengan jadi mompreneur itu tuh ada satu kelebihan loh. Kelebihannya itu adalah freedom of choice. Aku tuh memang pengen banget, ya aku tuh bisa bebas. Jadi aku bisa bebas sambil ngurus anak juga. Ketika sakit dan ketika lagi berbahagia tuh semua bisa merasakan sama-sama. Freedom of choice, bebas untuk memilih menjadi alasan Mam Ana memilih jalan sebagai mompreneur hingga akhirnya dapat menghimpun komunitas dengan 1000 anggota. Lantas, apa saja tips dan triks ala Mam Ana? Kalau tips and triknya sebenarnya yang pertama kita harus bikin time management sih. Itu penting banget, time management. Jadi misalnya kita memang harus tulis bangun jam berapa, terus abis itu langsung siapkan makanan untuk suami dan anak. Nah selain time management tadi, ya itu adalah kerjasama. Ya, kerjasama dengan suami gitu ya.
Kayak tadi anakku lagi sakit, jadi minta tolong untuk dia jaga anak aku gitu. Nah, aku bisa bekerja di sini gitu. Kalau bilang cara menyeimbangkannya gini, pertama kita harus jujur sih, aku seneng banget dengan ilmu-ilmu parenting. Ya, jadi makanya ini penting banget nih buat cewek-cewek ya di luar sana yang belum nikah atau mau menikah dan punya anak, itu penting banget untuk kayak mengetahui parenting gitu loh. Itu penting banget menurut aku. Kita harus menyeimbangkan mindset kita juga, terus kerjasama dengan suami juga, terus sama sebelumnya harus belajar juga mengenai emosi, kayak regulasi emosi. Kita harus belajar loh, ya cara menyeimbangkannya gitu. Jadi nanti rumah itu bahagia gitu, karena kan kalau ibu bahagia, seisi rumah akan bahagia ya. Jadi di FM ini aku tuh sebelumnya bikin momi-momi itu wajib mengisi G-form. Apa sih aktualisasi diri lo misalnya gitu ya, kamu gitu. Yang pertama misalnya guru. Nah itu tau nggak, si momi yang jadi guru ini aku ajak kerja sama dia. Jadi nanti kalau dia bisa jadi guru, nanti dia ngajar online, sama aku minta dia bikin video. Misalnya ada 10 video dari dia. Nah nanti ini 10 video ini akan kita bikin jadi prize buat si momi-momi yang mau beli gitu. Contohnya lagi kayak tim event yang aku mau bilang ke museum layang-layang. Aku minta mereka untuk bikin event di situ, bikin playdate kayak playdate, atau maksudnya playdate itu entah di cafe atau yang ke museum-museum. Nah nanti kan dibikin HTM ya kan. Nah nanti itu keuntungan dari situ sama lagi 80% buat kamu, 20% buat FM. Kayak gitu. Jadi FM itu wadahnya buat itu. Mengingat manajemen waktu dan kerjasama menjadi poin penting untuk merangkap sebagai ibu produktif, di satu sisi sebagai perempuan terkadang tak lepas dari stereotip yang ada. Lalu apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melangkah menjadi mompreneur yang baik? Tantangannya itu sebenarnya kembali lagi ke tadi. Freedom of choice itu, yang memilih ini waktunya kapan ya di sini kayak gitu. Jadi lebih tantangannya adalah itunya sih, pilihan, waktu pilihannya. Oke, kalau itu kayaknya lebih ke prinsip masing-masing deh ya, menurut aku pribadi. Dan jujur ya, aku sebelum anakku lahir, aku tuh auditor yang selalu, maksudnya kadang keluar kota. Terus habis auditor aku milih aku pilih anak ya kan, untuk mengurus anakku. Jadi kalau ditanya apa sih yang bikin aku yang bikin aku berpegang teguh, kalau dibilang jujur ya, cita-cita aku tuh jadi ibu loh. Jujur banget nih, aku cita-cita aku jadi ibu. Tapi ibu yang dimaksud tuh bukan ibu doang, maksudnya bukan ibu yang hanya kayak di rumah saja ya. Ya itu tadi, ibu tapi bisa aku punya usaha. Jadi kalau ditanya apa sih yang bikin aku jadi berpegang teguh, ya cita-cita aku sendiri menjadi ibu yang bebas memilih. Menurut Mama Ana seberapa penting sih dukungan suami, keluarga, anak atau sekitarnya? Penting banget. Jujur aja ya, anak sakit itu aku ngerasa kayak, ya Tuhan, kok kayak nggak didukung ya, gitu loh. Serius. Tapi bukan berarti maksudnya anak jadi nggak mendukung aku ya. Nggak, itu kan jadi penting ya. Ketika anak sakit, aku harusnya bisa mulai dari minggu lalu, tapi aku fokus, jadi aku seminggu kebanyakan di sana, kayak gitu. Jadi kalau suami, ya aku bersyukur banget. Makanya cewek-cewek cari suami yang harus mendukung kegiatan yang kita suka, kayak gitu sih. Jadi seberapa penting ya, sangat penting sekali, karena dengan kayak anak sakit atau suami sakit itu kan kayak ngerasa nggak didukung gitu. Tapi bukan maksudnya nggak didukung suami ya, kayak keadaan nggak mendukung gitu. Seperti itu. Iya, saya berarti sudah menjadi mompreneur itu sejak 23 tahun yang lalu gitu ya, dan anak udah 3 gitu. Nah, artinya
berarti kan sudah punya pengalaman untuk menjadi peran ibu dan peran istri dan sekaligus juga ibu bekerja gitu ya. Dan memang itu nggak mudah kalau pengalaman saya. Tapi ternyata kalau kita bagi waktunya tuh pas dan ada tadi pengertian dari pasangan, rasanya tuh jalan gitu dengan lancar. Bahkan kan anak saya juga jadi psikolog, jadi berarti kan dia ngerasa oh oke nih jadi psikolog yang bisa berbagai macam peran gitu. Terutama yang bisa memang flexible time ya. Jadi kalau ibu yang bisa flexible time tuh bisa ngatur-ngatur. Memang agak sulit kalau ibu yang bekerjanya sudah memang office hour karena kan emang udah kontrak di situ kan durasi waktunya gitu. Nah, cuman sebelum dan sesudahnya bisa kita atur-atur di rumah gimana cara tetap punya kualitas waktu yang baik dengan anak walaupun kita juga sebagai wanita bekerja di kantor. Iya, jadi saat ini karena zaman sudah berubah ya, banyaknya media sosial yang bisa diunggah oleh para ibu, maka sekarang ini muncullah ibu-ibu kreatif, di mana ibu itu tidak hanya berperan sebagai pengasuh anak, tapi juga bisa berperan untuk menambah penghasilan keluarga. Salah satunya ibu yang bekerja, baik itu bekerja rutin di kantor ataupun punya usaha kecil-kecilan di rumah, sehingga perannya menjadi dua, peran ibu dan mompreneur. Dan ini oke banget dalam zaman sekarang di mana tuntutan juga lebih tinggi saat ini. Jadi kita tidak bisa mengandalkan hanya dari sang suami, tapi juga seorang ibu atau seorang istri bisa membantu menambah kebutuhan keluarga ataupun bahkan menjadi role model bahkan sekalian buat anaknya untuk anaknya juga nanti bisa meniru nih mamanya seperti itu, menjadi ibu yang kreatif dan yang bisa multi peran. Ada dua situasi, yang satu mungkin karena nggak ada pilihan. Jadi kalau nggak ada pilihan itu berarti memang ibu itu harus bekerja untuk membantu kebutuhan keluarga. Ini banyak terjadi waktu pandemi kemarin, di mana ibu-ibu harus bekerja bagaimana cari cara untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tapi ada juga, ini adalah pilihan. Jadi ada pilihan di mana seorang ibu yang bekerja itu memiliki manfaat misalnya untuk mengaktualisasikan dirinya, mau menyalurkan bakatnya, ya kan? Kemudian juga tadi ibu ini dengan dia memiliki multi peran, maka dia merasa lebih bermanfaat gitu ke dalam dirinya maupun ke dalam keluarganya, sehingga memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi karena punya peran yang tidak hanya satu tapi multi peran tadi. Jadi banyak juga manfaat positif buat ibu yang bekerja sekaligus ibu yang mengasuh anak, karena manfaat positifnya dari sisi aspek psikologisnya juga sangat positif. Sebenarnya ibu yang bekerja juga sebagai ibu itu kalau tidak bisa mengatur waktu maka bisa juga jadi stres karena waktunya cuma segitu tapi dipilah-pilah menjadi sesuatu yang kegiatannya jadi sangat banyak dan bervariasi. Oleh karena itu yang terpenting di sini adalah sebenarnya time management dan prioritas, ya kan? Jadi semakin seorang ibu yang bekerja bisa mengatur waktunya dengan baik dan memiliki prioritas, maka dia pun akan lebih rileks melakukan perannya dibanding mungkin ibu-ibu yang nggak ada prioritas nih, jadi semuanya dianggap penting sehingga akhirnya dia kecapean, akhirnya dia stres gitu atau malah kena ke fisik jadi punya penyakit lah dan sebagainya. Tapi ketika kita bisa mengatur prioritas maka semuanya bisa terkendali. Makanya bisa juga ada aspek yang ya udahlah dapur catering aja misalnya, nggak usah dia yang masak atau yang beres-beres si mbak bukan dia. Itu salah satu bentuk ada hal yang dia harus lakukan dengan waktu yang ada dan ada yang dia bisa memang mungkin delegasi ke orang lain gitu. Jadi yang terpenting di sini adalah pengaturan waktu dan prioritasnya. Iya, yang pertama kita tuh harus sadari bahwa sebagai wanita kita itu bukan hanya peran sebagai ibu saja. Bahkan walaupun kita tidak punya keterampilan pun kita bisa punya kreativitas untuk melakukan sesuatu yang lebih daripada seorang ibu. Kalau itu pun akhirnya berpenghasilan itu jadi bonus juga. Apalagi memang kita punya ilmu misalnya untuk kita salurkan dan bisa disalurkan melalui institusi resmi seperti kita menjadi wanita bekerja. Nah, tipsnya di sini adalah kita harus yakin bahwa kita bekerja itu
walaupun sebagai seorang ibu memiliki manfaat yang positif. Jadi kita tidak boleh mengorbankan anak untuk bekerja atau bekerja demi untuk anak juga nggak bisa juga. Tapi kita harus memang punya kesadaran kita mampu nggak melakukan dua hal itu dan ada nggak dukungan dari suami gitu. Kalaupun enggak, ya pelan-pelan kita coba sambil kita mendapat dukungan tadi. Karena menurut saya ketika sudah mendapat izin dari suami, maka kita bisa mengatur mau seperti apa nih wanita bekerjanya. Apakah paruh waktu, apakah jadi flexible time tadi, mengatur-ngatur, atau bisa bekerja di kantor begitu kan. Dan yang di sini wanita bekerja itu harusnya bangga bahwa dia punya kayak peran lebih lah dibanding seorang ibu yang udah susah banget bagi seorang ibu tapi punya peran lebih. Namun seandainya kita belum bisa membagi peran tersebut dan memang anak membutuhkan, menurut saya marilah kita sebenarnya fokus kepada anak dulu gitu. Kalau memang anak sudah bisa ditinggal, bisa kita kerjasama dengan yang lain, nggak apa-apa banget untuk kita bisa berperan lebih menjadi mompreneur tadi. Jadi kalau saya sih sebenarnya satu, kalau ada stereotip yang negatif, para ibu ini harus mengignore atau mengabaikan saja, karena segala sesuatu yang sifatnya negatif malah akan menguras energi dan akhirnya lelah gitu. Lelah kenapa? Karena stres, karena kita tidak bisa merubah persepsi orang. Nah, cuman kita bisa mengontrol atau mengendalikan apa yang bisa kita lakukan. Jadi selama kita merasa itu baik dan bermanfaat buat diri dan keluarga, ya udah lakuin aja tanpa harus merubah persepsi orang. Karena persepsi masyarakat itu kadang-kadang nggak bisa dirubah, tapi kan kita tahu manfaatnya apa. Jadi terkadang kita sebagai seorang ibu tuh harus juga memilah-memilih mana persepsi yang bisa kita serap, mana yang kita buang aja karena nggak ada manfaat positifnya. Nah itu juga diharapkan para ibu bijak ya, bisa memilah-memilih supaya tidak terpengaruh ya energinya, terpengaruh fokusnya karena stereotip negatif dari masyarakat. Memutuskan sebagai seorang mompreneur bukanlah perkara yang instan, belum lagi status mereka sebagai seorang perempuan dan istri dengan stigma subordinat yang identik dengan pekerjaan rumah, dapur, dan anak. Namun, hal tersebut tak lantas membuat seorang ibu terbatas untuk menunjukkan potensi diri. Lewat berbagai cara, nyatanya banyak ibu Indonesia mampu mengemban peran sebagai ibu yang baik dan produktif. Mengutip dari 2 ibu hebat, menjadi mami yang fun, hidup nggak perlu dibawa ribet. Biar bisnis berjalan dengan lancar, tapi tetap melayani keluarga. Kalau nggak sempat masak, bisa pesan online. Kalau nggak ada kendaraan, juga bisa pesan online. Kalau nggak sempat nyuci atau setrika, ada laundry dan banyak opsi lainnya. Jangan lupa, ibu yang hebat juga tercipta dari bantuan dan dukungan keluarga. Saksikan terus Wellbeing selanjutnya dengan episode menarik lainnya hanya di kuatbaca.com. Saya Anissa dan kru yang bertugas pamit undur diri.